untuk berpikir ulang memasukkan daging babi dari luar wilayah, karena kita tidak ingin kejadian 2019-2020 kemarin ini terulang terjadi di Bali. Nah ini sangat berbahaya. Bagaimana pemerintah bisa turut hadir agar bisa melakukan sebuah problem solving yang tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan semua pihak. Sedangkan UMKM sendiri itu agak sulit memenuhi persyaratan NKV itu sendiri. Supaya akur nih tiga-tiganya, makanya kita panggil gitu loh. Selama ini kan ribut nih. Harga daging babi di Bali melonjak hingga Rp60.000 per kilogram. Akibat kelangkaan stok, dipicu tingginya permintaan dari luar daerah seperti Sulawesi yang terdampak wabah African Swine Fever, ASF. Ketua GUPBI Bali, I Ketut Harisuyasa, menyebutkan potensi kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram menjelang hari raya besar seperti Natal dan Tahun Baru. Ya, ini ada keluhan dari teman-teman pelaku serapan ya. Dalam hal ini Asosiasi Tukang Potong itu berharap ada normalisasi harga terkait dengan mahalnya harga babi yang ada di Bali ya. Ini menjadi debatable menurut kita, karena apa yang terjadi hari ini sudah bisa kita ramalkan setahun yang lalu ya. Sudah kita informasikan kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas ternak yang ada di Bali terkait dengan jumlah ternak ya. Pada saat setahun yang lalu bagaimana kemudian harga babi itu jatuh pada titik terendah ya. Harga pokok produksinya waktu itu sekitar 40 sampai 45, dengan harga jagung 10.000 waktu itu per kilo. Terus harga babinya 28.000. Jadi sangat miris waktu itu kita melihat situasi itu. Tetapi usulan kita di dalam upaya meminta pemerintah untuk melakukan penyelamatan dengan membuat standarisasi harga ya, ambang batas harga terbawah itu tidak bisa direalisasikan, maka hari ini akhirnya terbukti bahwa terjadi kelangkaan babi di Bali dengan serapan yang begitu kencang di luar wilayah kita, terutama di Sulawesi. Jadi karena Sulawesi baru kena wabah ASF, jadi mereka juga kekurangan produksi sehingga mengambil babi itu di Bali. Nah inilah yang kemudian membuat terjadinya kepanikan di masyarakat kita. Jadi ada kepanikan terkait dengan harga jual produksi di tingkat masyarakat ternak yang melonjak tajam ya ke arah 60.000, dan kita takutkan ke depan ini juga bertambah naik menjadi 70.000 karena besok ini akan ada Natal, Imlek, Tahun Baru. Dan galungan juga sudah dekat. Nah ini hal-hal yang sebenarnya memang wajib kita pikirkan, kita diskusikan. Nah ini kita sangat bersyukur kepada teman-teman pelaku serapan dalam hal ini tukang potong maupun pengiriman babi keluar wilayah sudah mau berkomunikasi dengan teman-teman kita di peternakan babi, sehingga kita harapkan terjadi keseimbangan ke depannya, bukan untuk hari ini aja tetapi untuk ke depannya, agar budaya peternakan babi yang ada di Bali ini bisa tumbuh seperti dulu lagi, jadi tambah eksis lagi, jadi dan tambah banyak orang yang bisa beternak lagi. Karena perlu dipahami juga bahwa hari ini yang beternak itu skalanya masih skala peternak besar ya, belum peternak rakyat. Nah yang kita harapkan tumbuh ini kan peternakan rakyat kembali lagi seperti yang dulu lagi. Harapan kita dengan harga yang bagus ini peternak rakyat bisa tumbuh, kira-kira begitu. Mungkin sedikit, ini isu yang ada di masyarakat di lapangan itu sendiri bahwa pengiriman babi yang besar-besaran itu tidak menghargai masyarakat Bali sendiri sebagai penjaga pengajengan Bali itu sendiri, Pak. Yang kira enggak begitu ya cara pandangnya. Kalau kita berbicara cara mengajenkan konsepnya apa kan begitu. Ya dengan adanya kemudian ruang pasar yang begitu terbuka untuk masyarakat Bali atau ternak babi, maka ini kemudian memberikan peluang untuk budaya peternakan di Bali ini menjadi ajang, malahan terbalik nih menurut yang komunikasinya gitu loh. Nah, yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana kemudian
kemudian tukang potong ini, terutama tukang potong yang khusus memberikan menjual daging ke lokal ini tidak terbunuh, kan ini yang harus kita pikirkan. Nah tadi saya ngasih solusi bagaimana kemudian agar mereka membuat konsorsium misalnya bersatu dengan beberapa tukang potong, kemudian ikut juga melakukan pengiriman ke luar wilayah. Hanya itu yang bisa kita pikirkan dalam jangka pendek ini gitu loh, sehingga semua eksis mendapatkan nilai profit. Nah yang kita takutkan kembali lagi, kalau misalnya kita paksa kemudian kita tarik turun harga di Bali misalnya, tetapi harga di luar kemudian sangat besar atau sangat tinggi harganya, ini not fair juga, maka penyelundupan juga akan terjadi. Nah ini akan tambah ribet juga kasusnya gitu loh. Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali telah memfasilitasi pertemuan ketiga asosiasi tersebut untuk mencari solusi bersama, termasuk rencana penyusunan MOU terkait harga yang adil. Sementara itu, upaya seperti pengaktifan kembali Asosiasi Jagal Babi Bali dan permintaan penghentian impor daging babi beku dari luar daerah juga sedang digodok. Perwakilan Asosiasi Tukang Jagal Bali Perbekel Dharma Saba, Ida Bagus Surya Prabhawa, mengharapkan langkah-langkah ini dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan peternak, pemotong, dan pelaku usaha, sekaligus menstabilkan harga di pasar. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih apresiasi kepada pemerintah karena bisa memfasilitasi kita dari Asosiasi Tukang Potong Babi atau Jagal Babi Bali ini bisa bertemu dengan peternak, asosiasi peternak, juga dengan asosiasi pengiriman, sehingga kita bisa membangun komunikasi terhadap permasalahan yang dialami masyarakat sekarang. Karena ada peningkatan harga, tentu ada sebab akibatnya, dan kita mengharapkan betul bagaimana pemerintah bisa turut hadir agar bisa melakukan sebuah problem solving yang tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan semua pihak. Solusi yang diberikan dari tadi percakapan dengan Pak Kadi sendiri gimana? Pada poinnya sih yang kita dapatkan pada hari ini adalah kita akan sepakat, akan berkomunikasi lagi, kita akan sepakat untuk berdiskusi lagi, akan membahas dan menggali lebih dalam lagi terhadap hal-hal yang akan kita sepakati bersama nantinya. Tentu saja juga membahas pengakuan akan adanya Asosiasi Jagal Babi Bali yang saat ini mungkin ini dianggap baru karena memang asosiasi ini sebenarnya sudah ada, cuma sebelumnya memang ada proses yang tidak berjalan semestinya, dan sekarang kita akan bangkitkan dan kukuhkan dengan benar sehingga bisa menjadi legal standing untuk anggota-anggota kita ke depan. Apakah awalnya tidak didaftarkan atau begini? Kendalanya bagaimana? Seingat kami tahun 2017 kami mengukuhkan itu, sudah kami bersurat karena kami juga mengunjungi dinas pada saat itu, tapi proses lanjutannya kami jujur saja dari asosiasi mungkin adanya ketidaktahuan mekanisme yang harusnya seperti apa. Nah untuk itu kami memohon kepada dinas untuk menjembatani, memfasilitasi apa sih harusnya ada, karena faktanya asosiasi ini ada. Ya, terima kasih. Monopoli terselubung dalam pengiriman daging babi di Bali menjadi tantangan bagi UMKM, terutama karena sulitnya mengakses nomor kontrol veteriner (NKV) yang lebih memihak perusahaan besar. Putu Ria Wijayanti, perwakilan Asosiasi Pengiriman Daging Babi, berharap pemerintah mempermudah akses NKV bagi UMKM agar mereka bisa menembus pasar luar. Selain itu, ia meminta perlindungan bagi peternak dan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dengan investor besar. Menanggapi ini, pemerintah Bali memfasilitasi dialog antara asosiasi peternak, pengirim, dan pemotong babi, serta berencana membatasi impor daging babi untuk mendukung kestabilan pasar lokal, serta memberikan pelatihan terhadap pelaku usaha kecil nantinya. Untuk permasalahan yang dihadapi oleh pemotong yang ada di Bali, terutama pelaku usaha pemotongan lokal di Bali, kita sih berharap mereka tetap bisa eksis untuk menyerap hasil produksi peternak yang ada di Bali. Bagaimana mereka bisa bertahan kalau memang daya serap di Bali itu menurun karena harga ternak babi tinggi, kemudian harga daging tinggi, mungkin bisa dibuka peluang atau mereka bisa mengakses kesempatan pengiriman daging keluar Bali, dan bisa difasilitasi atau dibantu oleh pemerintah sendiri dari segi perizinannya, karena selama ini perizinan perizinan pengeluaran daging frozen itu biasanya hanya terpusat pada
satu perusahaan besar saja yang memiliki atau uji syarat memiliki kemampuan untuk memenuhi uji syarat pengiriman daging babi keluar Bali. Sedangkan UMKM sendiri itu agak sulit memenuhi persyaratan NKV itu sendiri. Jadi kalau memang pemerintah ingin membantu, sebaiknya mungkin difasilitasi bagi UMKM itu bisa mengakses NKV semudah-mudahnya. Sehingga kalaupun daya serap daging yang ada di Bali ini menurun karena harganya tinggi, para UMKM ini masih bisa mengakses pasar di luar negeri. Untuk sisi Pak Kadis mengatakan bahwa sisi hal itu tuh harus ada didikan khusus atau pendidikan khusus, itu menurut Ibu gimana? Nah, kalau yang disampaikan Pak Kadis itu kan sesuai dengan aturan pusat ya, yang berlaku secara nasional dan dipayungi oleh Permentan. Cuma mungkin dari pemerintah Bali sendiri bisa berupaya kepada pusat untuk memberikan sedikit kelonggaran lah kepada UMKM kita, terutama UMKM Bali yang dalam usaha pemotongan babi. Karena kan selama ini mau tidak mau usaha pemotongan babi ini yang membantu sebenarnya peternak di Bali agar tetap bisa eksis beternak, dan salurannya tidak hanya keluar saja tapi di dalam juga masih ada saluran untuk menyerap hasil produksi peternak Bali. Jadi harapan saya sih sebenarnya pemerintah mampu menjadi payung yang melindungi pengusaha-pengusaha, tidak hanya peternak Bali lokal saja, tapi juga pengusaha pemotongan lokal yang ada di Bali. Karena yang kita bisa lihat sendiri bahwa dimanapun ada keuntungan pasti ada yang namanya persaingan. Pesaing itu tidak hanya dari pengusaha Bali saja, tapi dari luar Bali juga berbondong-bondong untuk memiliki usaha yang sama di Bali. Nah, bagaimana peran pemerintah ini untuk melindungi pengusaha atau UMKM yang ada di Bali di antara gempuran investor-investor yang dari luar. Nah, inilah mengapa tadi pertemuan itu dilaksanakan untuk pertama kalinya, dan saya berharap akan ada pertemuan kembali, pertemuan lagi, sehingga kita sama-sama saling melindungi peternak lokal, dilindungi pengusaha UMKM dan pemotongan lokal yang ada di Bali juga bisa dilindungi oleh pemerintah. Jadi tidak kalah saing dengan investor yang dari luar, dan kita perekonomian masyarakat Bali ini bisa terangkat tidak hanya dari pariwisata saja, tapi juga dari peternakan dan juga perdagangan daging babi. Sengaja kami fasilitasi antara 3 asosiasi ini: Asosiasi Peternak Babi, GUPBI, Asosiasi Pelaku Pengiriman Babi Antar Pulau, dan Asosiasi Pemotong Babi. Ini kita fasilitasi supaya ada solusi, supaya akur di antara ketiga-tiga ini. Contohnya kemarin harga babi turun, yang berteriak itu adalah pelaku usaha antar pulau sama petani. Sekarang harga babi naik di angka 57.000 per kilo babi hidup. Yang berteriak adalah asosiasi pemotong babi yang berteriak. Nah, jadi kami sebagai pihak pemerintah memfasilitasi bagaimana caranya supaya antara pelaku ketiga asosiasi ini akur gitu. Dan rencananya kita akan membuat MOU, Pak. MOU terkait dengan pengirimannya berapa, harganya berapa. Ini perlu kesepakatan. Tadi juga disinggung terkait dengan frozen yang dari luar import. Akan kami bersurat ke pusat, ke Kementerian Pertanian, terutama ke Dirjen Peternakan, agar pengiriman atau import frozen tidak dilakukan. Karena daging babi sangat berpengaruh terhadap harga daging babi di Bali. Seperti itu, ya. Terkait dengan keputusan-keputusan tadi, ada yang keberatan, kami akan lakukan lagi, akan rapat susulan. Pasti akan kita rapat. Nah, nanti akan saya menang lagi, ya. Nah, seperti itu saya. Ya, yang tadi itu belum ada antara pemotong, peternak, dan pengirim antar pulau. Ini belum ketemu nih.
belum ketemu gitu. Pedagang UMKM itu juga Pak Gadis? Ya UMKM kita bermasalah juga. Ya itu terkait NKP kita sedang melakukan pembinaan Pak. Memang ada dari kita dari Bali mengirim frozen daging beku ke luar. Itu kan sudah sesuai dengan SOP yang kita miliki. Itu sudah bisa dilakukan. Ada beberapa persyaratan, itu sudah sesuai dengan persyaratan. Boleh. Syaratnya mudah apa rumit Pak? Ini untuk UMKM kita perlu pembinaan Pak, perlu pembinaan. Kita akan binaan ya pasti ada sih pembinaan seperti itu. Ada beberapa persyaratan. Enggak sulit Pak, akan kita lakukan pembinaan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Awak media Gatra Dewata melaporkan.